tarik kursi aja data. Oke, nah nanti ada tim kita satu lagi namanya Gisel akan join. Kebetulan masih di kereta, jadi ntar dia join soon dari tim community juga. Oke, Baik. jadi selamat pagi ya Bu Yeni ya. Jadi Iya. mungkin di Jakarta masih pagi jam 10. Kalau di sini udah Iya. agak siang. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan review sedikit untuk Villa Olel dari segi strategi sama beberapa performance yang sebelumnya juga, serta nge-review juga untuk menjelaskan sistemnya seperti apa, karena sudah lumayan cukup lama kan pandemi, jadi Ubud juga dulu sebelumnya masih agak slow, sekarang mungkin udah mulai ada pergerakan juga di Ubud kayak gitu. Oke, mungkin yang pertama dari Bella dulu. Segi pricing bisa tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Fendi. Salam Halo, Pak. kenal. Siang Pak, saya juga yang sering ngechat Bu Yeni juga akhir-akhir ini melalui tim pricing ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini, pricing strategi kita masih tetap mengikuti seasonal yang ada, jadi naik turunnya tetap mengikuti season. Kurang lebih kita ada harga base, saat ini karena low season kita pakai harga base, lalu ada peningkatan dan penurunan. Kalau misalkan untuk season lebaran contohnya itu ada peningkatan 30%. Lalu untuk moderate di mana nggak terlalu ramai tapi kita tetap tingkatkan 10% dari base, seperti itu strategi untuk seasonalnya. Kira-kira dari pricing strategi sekarang ada yang mau ditanya dulu kah dari Bapak dan Ibu mungkin? Yang berjalan saat ini pricing-nya berapa? Base rate-nya berapa? Intinya berapa? Base rate-nya boleh di next slide yang sempat dikirimin juga Bu melalui WhatsApp kalau nggak salah ya. Ya, Nah, kita kalau bahas saja di sini. Iya, kalau misalkan sekarang itu ini yang saya update itu adalah harga saat ini dari April. Base-nya itu sekitar 2.300.000 Bu. Low season 2.300. Low season. Ini full villa ya? Iya, betul. 2.300.000. Itu 14,5 apa ya? Yang weekly. Jadi ini ada harga daily atau nightly, weekly sama monthly. Weekly kalau 2.300 kali 3 hari. Juta, iya. Dari harga ini masih dipotong 15% ya? Iya, betul. Ini harga direct. Nanti kalau misalnya Airbnb ditingkatkan lagi. Oh, dari harga ini ditambahin lagi untuk masuk biar harganya masuk di yang Airbnb dan Booking.com. Betul. Yang dimasukin saat ini apa aja nih? Kalau untuk saat ini Villa Olel itu ke Airbnb sama Booking.com. Jadi Bukit Vista 15%. Betul. Ditambah Airbnb berapa? Airbnb itu sekitar 18%, mungkin nanti Kak Tendi bisa confirm juga, tapi saat ini masih di 18%. Booking? Booking.com sekitar 20-22%, Pak. Tapi itu di-up-kan dari yang harga ini base ini. Ini adalah harga nanti masih dipotong 15% untuk fee-nya Bukit Vista ya. Dari harga ini. Dari harga ini. Potong lagi 15%. Udah. Seperti itu kan ya? Yang bukan. Jadi ini harga publish di Booking. Sama di Booking sama di itu enggak di Airbnb. Oh, kalau ini tuh harga base, Pak. Jadi nanti kalau misalkan dari sistem kami untuk Booking.com dan Airbnb langsung otomatis di upselling sekitar kalau Airbnb 18% berarti. Jadi harga ini adalah harga base yang hanya masuk ke revenue sharing Bukit Vista seperti itu. Oke, berarti harga ini nanti ditambahkan di online punya ya gitu ya. Betul sekali Pak. Nanti tampil di online-nya berarti sudah komisinya OTA itu ya. Betul. Oke, berarti harga ini cuma belum dikurangin harga Bukit Vista, fee Bukit Vista. Oke. Dari sisi harga, Bapak sudah oke? 2.700.000. Jadi sekarang yang berjalan 2.300.000. 2.300.000 potong 15%. 2.300.000 potong 15%. Harga pasar 575.
gitu ya. Ya udahlah, boleh. Ya boleh kita coba jalankan dulu nanti sambil ini. Oke. Oke ya Bu ya, nanti kita sambil update harga lagi Ya. kalau untuk pricing ya, ikutin. Boleh selanjutnya ini mau dilanjutkan oleh Kak Tendi atau sama saya? Sebentar ya, menyangkut dengan di OTA, bisa nggak kita set up minimum 2 malam gitu? Oh bisa Pak. Boleh. Bisa. Karena ya 1 malam kita kan ininya back-to-back-nya dengan yang ininya agak dan juga cleaning-nya juga agak ini gitu. Oke, bisa di note ya Bella ya untuk yang set minimum 2 night. Oke, lalu yang ini kita sekarang itu kita dapat listing Pak sama Ibu. Jadi yang pertama itu listingnya itu ada yang 4 bedroom, yang all villa. Terus ada juga yang per kamar kayak gitu. Dan ini yang 2 kamar dan ini 1 kamar yang kamar 3 sama di atasnya, 3 sama 4. Nah, dari 4 listing ini kita ada analisis itu berdasarkan jumlah view-nya juga. Sebelah slide di sebelah mana ya? View-nya itu tunggu ya. Yang view. Oke. Nah, berdasarkan jumlah view-nya itu kebetulan yang di hall villa yang lebih banyak orang lihatnya Pak Bu gitu. Jadi sekitar 122% kalau nggak salah. Oh ini. Tuh, jadi ada sekitar 179. Jadi mostly orang itu mungkin search-nya itu dia memang carinya mungkin hall villa gitu daripada yang per kamar gitu. Jadi kita sih rencananya karena kalau per kamar itu misalnya 1 ke blok kamarnya otomatis kan mereka nggak bisa booking hall gitu. Jadi karena yang kalau hall villa kan kita sekalian tuh jual 3 kamar gitu. Jadi revenue-nya langsung lebih cepat gitu dapatnya. Jadi kita 1-2 bulan ini kita mau coba fokusin yang villa dulu Bu gitu. Jadi kita mau fokusin yang villa dulu. Apalagi kayak mau lebaran gitu kan mungkin orang lebih keluarga atau gimana gitu atau jadi kita mau fokus itu dulu. Jadi yang 3 listing ini kita pending dulu gitu. Nanti kita lihat kalau performance-nya yang memang whole villa ini lebih working, nah di kedepannya kita memang akan fokusin yang villa aja gitu. Nanti lihat situasi juga kalau misalnya memang agak kurang, mungkin kita akan buka lagi per room-nya kayak gitu. Makanya sekarang kita mau focusing di pricing strategi untuk yang whole villanya kayak gitu. Jadi pricing yang tadi itu untuk yang whole villanya gitu Bu. Nah kalau dari Ibu ada insight nggak kira-kira apakah dibuka aja semua atau kita bisa fokus yang satu yang whole bedroom aja gitu? Kalau dari saya dulu ya, nanti baru mungkin Bapak bisa ini. Kalau dari saya sih setuju difokusin whole villa karena lebih secara revenue juga lebih besar dan mungkin apakah lebih baik kalau seandainya misalnya kita tadi setup 2,3, jadi room yang per sendiri-sendiri itu mungkin harga bisa lebih, kalau 2,3 misalnya dibagi 4 jatuhnya berapa? Misalnya per roomnya 575 ya, kan 2,3 bagi 4 loh, bagi 4, terus cuman yang bawah kan kali 2. Intinya saya, full villanya kesannya lebih murah dibanding kalau ngambil satuan. Jadi kalau misalnya tamu dia cuman pakai 3 kamar atau berapa, tapi kok nambah dikit lebih enakan, cuman nambah dikit tapi kita dapat privacy full villa gitu. Betul. Mungkin ini masukan saya. Jadi misalnya 2,3 terus untuk kalau satuannya jatuhnya kalau dibagi-bagi jatuhnya lebih tinggi nih kalau per kamar. Mungkin dari alternatif orang full villa aja deh, nambahin dikit tapi tetap dapat full privacy. Terus yang tadi Pak Marta bilang kalau listingannya dijadikan minimum 2 malam. Nah, itu boleh dicoba karena dari sisi back to back-nya kita agak repot. Jadi mau direct maupun OTA silakan. Mungkin kita coba dulu 2 malam ya. Itu dari saya sih. Oke, nah ini juga kemarin itu sempat sih saya kemarin kan 2 minggu lalu ya kebetulan ada properti juga baru mau join, ada beberapa properti join. Saya keliling tuh ngeliat situasi Ubud kan gitu. Dan
untuk di daerah sentralnya sendiri saya lihat sih udah mulai ada traffic gitu, cuman belum besar trafficnya gitu. Dan daerah-daerah lain seperti Kenderan dan lain-lain itu masih agak low juga trafficnya gitu. Dan saya lihat villa-villa sempat saya masuk segala macam itu mereka mostly nawarin apa namanya seperti breakfast Bu gitu. Nah rencananya kalau memang dari Villa Oleh kan artinya Giri nggak mungkin masak lah gitu kan jadinya Iya. mungkin kita mau cariin vendor, maksudnya vendor mungkin yang bisa provide breakfast itu. Nah nanti kita artinya untuk per breakfast berapa charge-nya mungkin 30.000 per orang gitu. Misalnya untuk berapa orang berapa nanti kita akan tambahin di nilai reservasinya gitu. Artinya untuk mengcover breakfast-nya. Tapi kita akan coba cari vendor dulu. Jadi mungkin jadi setiap pagi itu mereka kayak catering atau apa mereka bisa siapin kayak gitu. Jadi itu mungkin nambah value juga Bu gitu. Artinya karena kan agak jauh ya kalau pagi tuh ke misalnya Iya. mereka mau keluar agak mager mungkin gitu. Jadi ya Iya. mungkin pagi at least ada gitu. Iya, memang benar 1-2 bulan ini fokusin di whole villa aja. Ya. Karena kelilingnya memang masih kalau untuk bicara per room itu mereka kelilingnya di Ubud memang harga room rate-nya masih rendah sekali. Iya, betul. Ada yang 500 bahkan ada yang 300 gitu. Iya. Jadi ya kalau benefit daripada whole villa ini memang mereka akan nikmatin satu keluarga ataupun satu grup gitu. Betul. Ya. Jadi coba di-push dipromosikan aja ini. Siap. Oke, nanti gimana Bu? Untuk yang kalau breakfast dari Pak oke nggak? Dari saya sih oke dicoba dulu saja. Bundling dengan breakfast-nya berapa? Sekedar inputan situ itu Villa Olel sederetnya tuh ada beberapa warung, tapi Ya. mesti dilihat ya kualitasnya oke nggak ya. Iya, betul Jadi kayak food-nya. warung The Carik itu pas di seberangnya saja. Mungkin boleh di survei ataupun di research ya warung The Ya. Carik di depannya. Terus dia karena daerah situ daerah perhotelan sebenarnya. Jadi sederet itu banyak hotel-hotel besar seperti Sankara, Udaya. Dia ada villa pas seberang saya sih ada Villa Widi Agung Villa. Ya, Widi Dan Agung. juga ada Parkyu. Parkyu itu lagi terkenal orang-orang Rusia. Jadi Parkyu itu besar sekali. Pas depannya gang Parkyu sebelah kanan itu ada warung. Nah, di situ banyak bule-bule tuh nongkrong di sono. Tapi namanya apa ya? Saya lupa. Nah, mungkin itu warung-warung kecil, tapi mungkin coba dilihat dulu apakah memadai nggak untuk breakfast-nya gitu. Yap. Betul. Oke. Nanti untuk breakfast pun kita nanti akan kasih standarnya juga ke mereka, Bu. Jadi cara serve-nya gimana, terus packaging-nya seperti apa. Jadi at least kita kasih ada standarnya juga. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi untuk mereka serve-nya segala macam gitu. Nah, kemungkinan juga nggak menutup kemungkinan kita juga mungkin bisa nambahin value untuk di floating breakfast. Kalau Ibu, ya ini gimana menurut Ibu? Boleh. Floating breakfast nanti akan dijual dengan harga berapa? Itu kita masih akan diskusi sama vendornya dulu, Bu. Jadi dari makanan berapa, apakah untuk tray-nya itu apakah dari villa bisa menyiapkan, artinya dari kita tuh menyiapkan tray-nya aja, nanti mereka yang serve di tray-nya itu atau bagaimana kayak gitu nanti. Dari tray saya bisa menyiapkan, cuman nanti sistemnya gimana gitu. Karena Ya. kalau tray bisa disediakan dan paling floating tray berapa sih yang disewakan ke tamu? Kalau penyewaan floating tray itu kalau nggak salah sekitar 50 sampai 100 mungkin, Bu, ya, per hari gitu. Kalau untuk villa seperti itu ya, 50 sampai Ya, 100.000 ya? kalau nyewa, heeh. Ukuran? Bukan, Eh, maksudnya sewa ke kita atau sewa untuk tamunya? kalau misalnya Ibu kan tadi Ibu bilang, bisa menyediakan, rencananya Ibu mau beli floating tray-nya atau Ibu sewa dari luar gitu floating tray-nya? Enggak. Saya bisa Beli gitu? menyediakan, tetapi Oh, menyediakan, ya. Kalau apa namanya itu disewakan ke tamu bisa sekitar segitu harganya. Jadi per night itu kalau misalnya dia mau floating breakfast, jadi harus request dulu kan gitu. Jadi nanti ada extra charge sekitar harga segitu yang akan di-charge 50 atau sampai 100 itu gitu. Jadi tapi karena kalau saran saya sih karena dia memang udah stay di villa, Bu, ya. Jadi mungkin lebih murah karena kalau dari vendor luar kan dia beda charge-nya gitu. Tapi karena kita dari ini anggaplah servis juga gitu. Mungkin kita bisa ya 50 maksimal gitu kita charge gitu per breakfast gitu.
Boleh, coba nanti aja di-update lagi lebih lanjut ya. Oke. Oke, baik Bu. Selanjutnya itu ada review. Ini review terakhirnya yang kita udah cek juga. Itu ada total 70 review di 4 listing itu. Dan semuanya sih bagus reviewnya, nggak ada yang bad review yang sehingga membuat listing itu turun gitu. Jadi so far untuk service, kebersihan dan juga lokasinya juga bagus so far gitu. Cuman kemarin mungkin ada yang satu untuk yang agak susah ketemu mungkin karena sign-nya mungkin karena kan agak kecil ya Bu ya di depan itu mungkin dia nggak kelihatan gitu atau gimana gitu. Oh, Tapi waktu itu mungkin signage-nya belum dipasang, memang belakangan oh dipasang. iya. Oke, Ya. mungkin saya juga nanti survei juga ke sana untuk buatin foto direction gitu untuk tamu. Jadi Boleh. waktu dia check-in kita kirim foto direction itu jadi ke arah mana. Jadi biar gampang juga Ya. gitu. Oke, selanjutnya ini di booking.com-nya ya Bella ya. Jadi booking.com kita sekarang publish-nya sekitar segini gitu, 3,7 untuk yang 4 bedroom-nya gitu. Nanti ini dipotong fee booking.com, nanti sisanya untuk booking kita sama dari Villa Olel-nya seperti itu. Ini untuk tanggal kurang lebih Tunggu saya cek. Bella ini untuk periode dari kapan sampai kapan aja? Ini untuk peak season kebetulan yang saya screenshot ini. Oh, Nah, jadi 37. harganya memang agak naik dan kalau misalnya dari booking.com itu banyak promonya. Jadi contohnya ini ada beberapa program dari booking.com. Jadi harga yang tampil itu memang agak tinggi, tapi nanti pada saat guest-nya check out atau bayar itu ada potongannya lagi. Terutama kalau misalkan contohnya di sini ada mobile rate, country rate, dan early 2020 itu seperti program. Jadi kelihatannya memang harganya mahal, tapi nanti kamu dapat potongan lagi seperti itu. Kalau ini seperti ini jatuh-jatuhnya di saya tetap terimanya sekitar 2,3 ya. Iya, tetap di sini. Iya, jadi tetap angkanya tetap yang saya terima adalah harga base ya. Oh, enggak Bu, nanti mengikuti yang season yang tadi di awal. Itu kan ada harga yang di upselling sekitar 20-30%. Nah, ini harganya kebetulan yang peak season. Oke. Ini. Season. Ya, yang pada Jadi saat ini summer nanti holiday. dikurangin Bukit Vista fee-nya aja dari sini. Oke. Mungkin nanti ini boleh di-share ke saya ya. Bisa nanti Bu. slide-nya saya juga share bentuk PDF Bu ya. Ya, boleh. Oke. Terus ada lagi yang diterangkan? Oke, selanjutnya itu untuk booking pace itu kita tanggal 3 April 12, 18 sama 21 ya Bel ya. Kalau yang untuk 3 April ini bookingan untuk kapan Bel? Berdasarkan stay date-nya deh kalau nggak salah Pak. Maksudnya ada booking count ini cek ya. Jadi bulan ini coba saya cek di kalender. Upcoming check-in itu kan bulan Mei ya. Mei ada 1. Nah, lihatnya di mana ini? Saya kayak agak lost track Ya. di mana ngelihatnya gitu. Oke, kalau di Tokit coba saya cek di sini. Oh, bukanya dari Tokit ya? Ya, dari Tokit untuk kalender. Tokit itu untuk kalender. Untuk Bivigo-nya itu untuk detail payment report-nya, Bu. Gitu. Tokit. Oke. Oh, ini kita ada bookingan baru berarti ini kemarin masuk juga, Bu. Yang tanggal 1. Ada notif nggak kemarin, Bu? Notif di Gmail tidak ada, tetapi di Bivigo-nya. notif di Bivigo-nya ada. Oh, iya. Sebenarnya dari Bukit Vista sendiri, saya tuh pengecekannya dari mana gitu. Oke. Kalau untuk booking sekarang kita pakai Bivigo aja, Bu. Jadi notifikasinya di sana. Bivigo aja. Ya, Bivigo. Tapi untuk Tokit ini Giri lebih dapat ke nggak? Notifnya. Notifnya untuk booking confirm ada. Booking confirm dari Bivigo si Giri juga ada gitu. Ya, dapat notifnya dia. Jadi dia tahu kapan ada check-in gitu. Tampilan di dia seperti apa? Itu saya sambil buka di ini ya, mobile ya? Mobile, ya boleh. Kalau tampilannya
Ya tampilannya itu kurang lebih sama sih seperti kalau notifnya seperti owner Bu gitu. Tapi saya kemarin udah sempat udah request ke tim product development-nya untuk yang remove untuk staff itu di remove untuk apa namanya harga gitu. Iya, pricingnya jangan. Jadi cuman apa namanya check in nama sama long Heeh, stay, length of stay gitu. ya, betul. Terus kalau Mm. nanti misalnya berikutnya ada berikut sarapan, Ya. Oh itu nanti nanti mungkin ada juga keterangannya di ini di Bivigo bagian booking. mm-mm. Nah, nanti karena kan kita selanjutnya mau apa namanya, nanti kalau misalnya udah deal untuk sarapan itu, nanti kita pasang sarapan aja, berarti nanti setiap ada booking itu mereka udah include semua breakfast gitu. Ada tulisannya keterangannya kan? Ada nanti gitu. Gini, ini kita mau diterangin apa dulu? Nanti terus saya pengen diterangin juga yang ini loh, yang Boleh, boleh. apa Ntar Bivigo. kita sekalian untuk Bentar yang ya. Bivigonya ya, Bu ya. Ya, Oke, jadi sekarang kita terangin yang ini dulu ya satu-satu ya. siap, siap. Oke. Oke, nanti untuk ini nanti bisa dicek ya Bel ya. Untuk ini untuk check-in kapan aja ya. Oke, siap. Nah, terus yang selanjutnya itu, nah kemarin itu revenue terakhir kan setelah COVID itu Juli Bu ya. Juli yang terakhir ada booking 2020 dan kita untuk sekarang itu di bulan Mei Mm-mm. baru total revenue itu ada $191 gitu untuk Mm-mm. sekarang. Terus nah kebetulan yang sekarang kita baru start ini eh, itu lebih dari revenue sebelum-sebelumnya yang sebelum COVID itu gitu. Jadi Ya. mungkin ada indikasi akan kembali menuju normal kayak gitu. Ada indikasinya lah karena udah mulai bookingan lagi gitu. Lalu opportunity-nya oke, jadi Ubud itu sekarang masih karena kan sekarang mostly orang yang arrive itu mereka masih mungkin nyari pantai Bu ya. Jadi kayak lebih ke daerah selatan gitu, Canggu, Seminyak, kayak Uluwatu, Jimbaran dan lain-lain gitu. Jadi mungkin awal itu akan masuk akan ke daerah selatan dulu dan beberapa itu akan masuk ke Ubud gitu. Jadi Mm-mm. masih pembagian masih belum rata untuk saat ini gitu karena mungkin masih masih baru juga. Tapi kemarin ada beberapa tamu saya juga yang mereka udah setelah check out tuh mereka juga mau nyoba Ubud juga gitu ke arah Ubud gitu karena eh, mereka apa namanya atraksi-atraksi di sana kan udah mulai buka juga gitu kayak apa Mm-mm. Forest apa segala macam gitu karena sebelumnya memang sepi karena atraksinya juga di situ tutup gitu jadi kan Ya. nggak ada yang bisa dikunjungi gitu karena sekarang tergantung atraksinya kalau udah mulai mereka bangkit juga itu mungkin akan udah mulai rame lagi kayak gitu. Oke, terus penerbangan juga udah mulai naik gitu. Jadi ada Jetstar, Qatar, terus Turki, Emirates itu udah ada Thai Airways juga gitu. Jadi udah mulai penerbangannya juga udah mulai ada dan kemarin itu sih kalau dari tamu saya tuh mungkin di ini aja kemarin di bagian imigrasinya itu yang masih agak lambat prosesnya di sana untuk feedbacknya dari dia dan juga Kanada itu kalau tamu dari Kanada itu mereka perlu visa ternyata untuk Oh. ke Bali, jadi nggak bisa on arrival gitu. Karena kemarin tamu saya dari Kanada juga, mereka mau ke Ubud juga itu ternyata nggak bisa terbang karena nggak ada visa gitu. Jadi mungkin dari Kanada mungkin masih belum ada gitu, tapi beberapa negara udah ada. Kemarin dari Jerman itu udah masuk juga gitu. Cuman sekarang tamu Rusia juga udah beberapa yang mulai balik lagi ke negaranya mungkin karena mungkin udah terlalu lama karena kan selama COVID itu cuma ada Rusia ya di Bali ya Bu ya jadi Iya. mungkin beberapa juga yang karena apa masalah kemarin juga keblok segala macam kan ATM-nya segala macam kita sempat ada beberapa isu juga karena untuk pembayaran tamunya juga karena tiba-tiba diblok ATM-nya gitu jadi mungkin mereka udah mulai balik lagi untuk itu mencari ini lagi kan apa saving lagi kayak gitu. Oke, lalu ada next plan-nya itu kita akan maintain yang listing yang 4 bedroom itu, terus hero fotonya juga apa foto ke depannya itu mungkin kita akan buat lebih menarik lagi. Kalau misalnya jadi ada breakfast gitu, mungkin ada gambar floating breakfast-nya atau misalnya kalau ada floating gitu juga lebih bagus jadi lebih menarik biar orang apa kan orang itu ada banyak pilihan kalau buka Airbnb gitu. Jadi gimana caranya biar mereka tuh kayak, kayaknya seru nih di sini bagus gitu. Jadi kita pengen ini hero fotonya itu kita akan buat lebih atraktif lagi ke depannya gitu. Terus generate berapa listing lagi. Jadi kita akan roll out coba di Facebook, Instagram kita.
Jadi kita kalau memang trafficnya dari Airbnb atau okupansinya masih agak kurang, kita akan coba Facebook Ads yang berbayar gitu. Jadi kayak Instagram Ads gitu. Jadi kan biar untuk dapetin audiensnya lebih banyak lagi gitu untuk di Facebook sama Instagram. Terus review juga regularly untuk price condition readjustment, nanti kita koordinasi kalau misalnya ada perubahan harga atau kita naikin harga, kita koordinasi sama ibu nanti di WhatsApp. Terus targeting juga beberapa country yang memang sudah aktif penerbangannya ke Bali gitu. Terus seperti tadi juga saya bilang ada tambahkan beberapa fasilitas atau dekorasi mungkin yang bisa menambahkan value gitu. Jadi biar selling point-nya juga ada kayak gitu. Jadi karena kan saingan di villa di Ubud banyak gitu ya. Jadi kayak pertanyaan itu adalah kenapa orang harus milih Villa Olel kayak gitu sekarang kan jadinya kayak jadi kita harus ada satu value yang membuat orang tuh cuman ada di Olel nih seperti ini gitu. Jadi itu yang akan kita coba generate lagi find idea innovation untuk gimana caranya biar bisa add value lah yang something different dari villa yang lain kayak gitu. Terus ada rekomendasi juga untuk kita akan attach WiFi speed karena mostly sekarang tamu itu kan concern di WiFi speed Bu ya gitu. Jadi kayak biasanya inquiry kita juga di villa-villa kayak seberapa WiFi speednya seberapa segala macam mereka pasti nanya gitu. Mungkin nanti mungkin minta bantuan Giri atau saya nanti ke sana juga akan tes speednya gitu. Jadi biar dia attach di listing. Jadi mengurangi pertanyaan tamu agar bisa langsung booking juga gitu. Terus fokus juga promote di entire villa seperti yang tadi saya bilang gitu. Oke, ada pertanyaan Bu so far untuk itu? Oke, untuk saat ini, jadi dari Bukit Vista lebih fokusnya ke direct ya, direct bookingan ya. Yap, jadi Lagi kita mau difokuskan. betul. Jadi karena sekarang tamu juga mungkin karena pandemi itu ya, jadi mereka juga yang tamu-tamu yang khususnya kayak yang udah di Bali itu mereka nyarinya di Facebook mereka memang. I'm looking for bedroom villa bla 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 kayak gitu biasanya mereka. Jadi kita akan aktif untuk nge-catch itu gitu. Di Instagram ya? Di Facebook dan Instagram juga ada. Kalau Instagram sih mereka jarang buat inquiry Bu ya. Kalau Instagram itu mereka nggak buat kayak I'm looking for. Jadi kayak biasanya mereka ngelihat katalog kita gitu misalnya kayak di Instagram. Tapi kalau Facebook itu biasanya tamunya yang aktif nyari villa gitu. Kayak I'm looking for bedroom villa gitu. Jadi kita akan chat tamunya gitu. Kita offer. TikTok ada aktif nggak? Kalau TikTok kita kemarin sempat buat juga gitu. Cuman kalau TikTok itu lebih ke awareness ya Bu. Jadi kayak untuk convert booking itu kurang banyak gitu. Jadi kita memang fokus yang memang platform yang bisa confirm booking pasti gitu. Jadi kayak langsung bisa bayar gitu. Jadi kita nggak pusing lagi. Karena kan panjang prosesnya Bu ya. Kalau misalnya dari itu mereka tanyanya dulu, tau-taunya nggak jadi karena bandingin harga yang lain gitu. Jadi kita mending yang fokus yang pasti dulu kayak Instagram Airbnb, Facebook sama Instagram itu yang sekarang lagi kita fokusin. Oke, untuk promosi berarti promosi Instagram berbayar itu kan nanti biayanya dari Bukit Vista sendiri kan ya? Sudah termasuk di itu ya? Betul. Karena kan sudah ada fee-nya, jadi dari sana diambil daripada Bukit Vistanya ya? Yap. Oke. Nah, untuk internet itu kisaran di upload 20 Mbps kayaknya. Coba nanti mungkin Tendi boleh visit aja, bisa dicek untuk gitu ya. providernya apa Bu di sana Bu sekarang? Providernya IndiHome. Oh, kalau per bulannya bayar berapa Bu IndiHome-nya sekarang? 350-an itu bagus kok, kenceng deh wifi-nya. Oh. Karena saya di atasnya juga ada routernya segala. Oke, tapi kalau pemakaian contohnya kan 8 orang nih gitu. Kalau itu agak slow nggak jadinya? Karena kan 4 bedroom. So far sih oke ya. Oke gitu ya. Oke. Soalnya kemarin yang di sini juga banyak yang ganti kan jadi MTM atau Bisnet gitu. Karena speednya cukup 75 Mbps itu harganya hampir sama kayak IndiHome-nya 300-an. 300 berapa ya? Sekitar 300-an dia bayar juga per bulannya. Sama MTM juga gitu. Dan kemarin juga kebetulan Bisnet ngasih ada promo gitu kan, bayar 8 bulan gratis 4 bulan gitu.
gitu. Jadi Hmm. kemarin banyak ngambil itu karena paketnya 75 Mbps sampai 175 Mbps gitu. Jadi tamu itu Kenceng. nyari itu dia gitu, yang high speed gitu lah. Selain bisnet apa? MTM, MTM. ya MTM. MTM Nah, di bisnet Uber ada nggak ya? Cuman jaringannya mesti dicek, dia ada nggak itunya, bisa nggak jalurnya gitu. ya. Iya, jalurnya kayaknya. Bisa. Coba nanti Bisa kalau sih. misalnya sempat ada masalah, baru Ya, kita pikirkanlah alternatif kalau oke. memang wifi-nya bermasalah, baru. Tapi so far kan memang belum ada yang Siap. ngomong apa, ya kita tetap jalankan dulu aja gitu ya. Oke, siap. Berarti sementara kita akan attach yang itu dulu Bu ya di listingnya Bu Ya. ya. Oke, Nanti siap. beberapa hal yang bisa ini kan dari dari Bukit Vista mungkin ya untuk memarketingkannya bisa juga mengalokasikan untuk vlogger-vlogger atau apa. Tapi Siap. ini sih kecil ya. Ya, Heeh. influencer. Dan kan kalau influencer jadi untuk konten dan juga mungkin kalau mau kita strength point di Villa Olel adalah infinity pool Siap, karena betul. memang ini banget ya infinity poolnya. Hmm. Dan kalau itu bisa misalnya ada floating ya bisa ngambil drone dari atas. Itu kan bagus gitu. Nah, mungkin itu kan kemarin kita sempat mau eksperimen juga untuk di villa kita ada yang baru launch juga Nusa Dua Bu. Jadi kerjasama sama apa namanya kayak collab lah sama influencer gitu kayak vlogger, terus mungkin TikToker atau apa namanya? Kalau Instagram itu selebgram gitu kayak gitu-gitulah. Jadi tapi kan itu biasanya dari mereka itu mereka kayak apa collab-nya itu mereka kayak free stay gitu, Bu. Nah, kalau gitu gimana, Bu? Dari Ibunya ini? Boleh nanti coba lihat dulu. Mm-mm. Kan kita lihat dulu profilnya mereka ya, maksudnya followernya Ya, sebanyak apa gitu. Jadi kita juga iya, akan consider itu ada minimal ya. follower lah gitu. Mesti dicek dulu itunya apa namanya fake followernya karena banyak yang beli. Betul Nah, betul. itu jadi pinter-pinter kita ngelihat. Dan kita kalau memang mau buat dia konten, ngambil drone atau apa ya, kita bisa Karena pikirkan gitu. kalau kita sih simpelnya Bu ya untuk ngecek itu maksudnya dia tuh memang perform atau enggak si influencernya adalah biasanya dari engagement kontennya dia. Karena kan follower oke misalnya dia 200.000 dari 200.000 itu di kontennya dia cuma 3 yang like itu kan udah kelihatan nggak ada engagement gitu. Tapi kalau misalnya dari 200.000 yang at least yang di konten dia itu ada 50.000 engagement itu kan tinggi Bu ya gitu. Jadi kita akan analisis dari konten-kontennya dia juga gitu. Seberapa orang like komen itu kayak gitu. Kalau like sama komen tuh juga bisa dibeli. Like Gitu. sama komen bisa dibeli, semua bisa dibeli. Jadi Waduh. harus pinter-pinter kita gitu. Ya, Karena ya, betul betul. ada nih yang dia bilang dia vlogger, follower banyak lah, 40-50K lah. Tapi Ya, dalam let's say 1 menit ketika dia posting, wah yang komen banyak banget dalam 1 menit. Wah itu dalam 1 ketahuan menit. nggak mungkin dalam 1 menit postingnya udah 10-20 komen, tapi Betul betul komentarnya betul. tuh sama. Komentarnya love, awesome, love, gambar fire. Oh, Nah sama itu kan semua. iya, Iya, itu iya, iya. ketahuan, bodoh Ya, kan. betul betul. Jadi Oke, pinter-pinter nanti kita ngeliat. bisa dianalisis dari itulah pergerakannya dia sama mungkin Oke, kita buka profil ya, yang komen juga segala macam. Oke, nah ya, untuk baik. selanjutnya itu sih kemarin kan terakhir itu kita MOU kontrak agreement itu udah lama Bu ya. Jadi kita mau renew. Ya, Nanti kita bisa kirim draftnya ke Ibu yang untuk yang baru bisa ya Bu ya? boleh. Oke. Nanti saya Ya, pelajarin. Oke. kalau perubahan sih nggak terlalu banyak perubahan, cuman ada tambahan yang owner usage Bu gitu. Jadi ada 60 night Mhm, per tahun mhm, untuk owner usage gitu. Jadi karena kita kan mau generate revenue semaksimal mungkin ya untuk properti gitu. Jadi kita mhm. anggaplah 2 bulan itu kita kasih owner usage gitu ke Ibu. Jadi Ibu bisa pakai kapanpun untuk siapapun juga, untuk saudara atau yang lainnya. Nanti sisanya itu kita akan full boost boost bookingannya karena kita mau dapetin future booking soalnya Bu. Jadi kayak bulan ya kalau bisa ya bulan sampai Desember udah ada kan gitu Bu ya. Jadi kita nggak mau kalau misalnya tiba-tiba soalnya sudah sempat kejadian kan kita udah nyariin booking sampai Desember itu tiba-tiba ownernya pakai setahun gitu. Nah kita harus cancelin bookingan per orang itu effortnya tinggi, bandwidthnya juga tinggi Bu gitu. Belum lagi tamunya marah-marah, saya udah bayar bla bla bla, terus kita kena Airbnb penalti $100 itu agak susah. Jadi kita pengen smooth lah kerjasamanya kayak gitu ke depannya. Jadi Ya, koordinasinya juga enak gitu.
Boleh coba nanti di-send dulu ke Siap. saya, terus saya pelajarin dulu ya. Oke. Oke. Nah, Ah, selanjutnya untuk yang Bivigo gimana, Bu? ini gimana cara lihatnya nih? Oke, siap Jadi kan saya. ini Bivigo ya, seperti ini. Saya buka Bivigo saya dulu, Bu ya. Bivigo. Nah, jadi kita kan ada 2 sistem. Yang pertama itu ada yang Tokit tadi sama Bivigo. Nah, untuk Tokit ini itu untuk looks kalender, Bu. Jadi kayak biar gampang lah maksudnya ngeliat kalendernya sampai kapan. Ini kayak lebih ke kalender kalau Tokit gitu. Cuman Tokit kan nggak bisa ngasih report, Bu ya. Artinya kayak ini berapa, ke Bukit Vista berapa, Corner berapa, itu nggak ada. Jadi kita buat aplikasi Bivigo-nya ini gitu. Nah, untuk di Bivigo-nya ini halaman pertama itu Ibu udah bisa lihat yang dashboard awalnya, Bu ya, yang di My Property. Sebentar. Ya. Bentar. Mana ya? Dashboard property, ya. Ya, yang My Property. Ya. Oke, My nah property. di Oke. Oke, yang paling atas itu kan ada foto 00. properti Ibu, ada. Ya, ada. Oke, ya itu. Lalu di bawah itu ada arrival, stayover, sama departure. Ya. Ya, nah itu tuh kalau misalnya hari ini ada check-in, berarti di arrival tuh harusnya ada angka 1. Nah, terus kalau misalnya back to back gitu, berarti di arrival 1, departure 1. Oke. Oke, Stay jadi kan over? stay over itu yang lagi in-house. Oh, oke. Oke, berarti nggak ada Bisa check-in, nggak ada diklik check ya? out. Bisa diklik ya, nanti kalau misalnya ada arrival, terus bisa diklik arrivalnya gitu. Itu di bagian booking ntar, Bu. Jadi itu kayak Oh, ya. notifikasi aja gitu. Terus yang kedua tuh ada review. Ada nggak di bawahnya? Iya, tapi no review yet. Oke, no review yet. Nanti coba saya cek sama tim IT, Bu ya, untuk di-collect review-review yang sebelumnya biar masuk. Karena kan ada 4 listing tuh yang di Olel. Jadi biar masuk ke sini untuk review sebelumnya. Oke. Oke, terus yang di bawah Ini itu ada ada hospitality. Oke. Iya. itu hospitality score itu ada rating per kategori gitu. Jadi kayak cleanliness-nya gimana di sana, check-in-nya berapa, akurasinya, value, location gitu. Ini Nanti ada akurat ya? Atau ya, baru cuma emang yang sudah Villa Olel dapatkan atau ini? dari overall semua review tamu, Bu. Oh, memang yang sudah didapatkan sudah berjalan Ya, ya? sudah didapatkan. Oh, oke. Gitu. Lalu, nah untuk hospitality score ini nanti kita tuh sekarang ada program yang namanya Partner Award gitu. Jadi setiap setahun itu seperti Booking.com, Agoda dan lain-lain itu, jadi setahun itu kita akan rangkum, kita akan buat summary-nya. Jadi top 10 10 performance 10 partner yang memang dia reviewnya bagus gitu, artinya tertinggi gitu. Jadi kita akan ada award-nya nanti gitu. Jadi kalau bisa kita bisa maintain bareng itu dari masalah check-in-nya biar smooth lah tamunya gitu. Terus value-nya, communication dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa maintain itu akan lebih bagus karena reputasi Olel juga akan bagus juga nanti ke depannya kayak gitu. Nah, lalu menu selanjutnya ada booking, Bu. Bisa dilihat sebelah Ya. kanan bawah. Oke. Nah, di booking itu ada kelihatan list nggak, Bu, di bawah itu? List Ya, check-in. ada 3. Oke, betul. Nah, di paling atas itu ada start date sama end date. Oh ya, Paling atas. Oke, nah itu Ibu bisa search berdasarkan dates-nya. Artinya, tapi itu maksimal 1 minggu. Artinya Ibu biar bisa lihat bookingan 1 minggu ke depan, kayak gitu. Jadi nanti kalau mau set lagi, berarti di-set dari tanggal setelah minggu ke depannya lagi gitu. Jadi ada 4 kali setnya nanti kalau misalnya lihat 1 bulan. Oke, lalu di bawahnya itu ada arrival, stayover, departure, sama cancel. Nah, di situ dah kalau Ibu mau lihat arrival, tinggal diklik arrival. Kalau yang stayover, diklik stayover. Itu akan sort berdasarkan status tamunya. Oke. Yang check out siapa? Kalau check out kan nanti Ibu klik departure. Oh, siapa hari ini check out gitu. Oke. Oke, kalau cancel juga Ibu bisa lihat. Hari ini ada yang cancel nggak? Minggu ini gitu. Bisa juga dilihat. Show all untuk ngelihat semuanya gitu. Nah, untuk di arrival, di bawah itu kan ada sebelah kiri itu tanggal 28 April atau 1 Mei dan lain-lainnya gitu. Warna hijau kotak itu. Iya. Itu untuk lihat tanggal check-in-nya, Bu ya. Terus di atas itu ada status tuh, awaiting host kayak gitu kan. Iya. Iya. Nah, Nah, itu artinya
Heeh. Oke, nah itu adalah kita, juga buat yang namanya guest journey, Bu. Guest journey itu Heeh. adalah perjalanan tamunya, dari dia booking sampai dia check out gitu. Jadi, untuk di Villa Olen nanti Giri, ada tugas juga untuk ngisi checklist-nya gitu. Jadi, tugasnya Giri adalah update status kamarnya udah ready atau belum, terus Oh, checklist-nya tamunya udah check-in atau belum, tamunya itu udah, check out gitu aja, sampai check out gitu. oke. Jadi ada 3 itu. Nanti, biar visibility kita sama gitu, artinya, oh Ibu tahu tamunya udah kamarnya udah ready, kita tahu juga kamarnya Iya, ready. Nah, jadi iya, gampang dia nggak perlu nanya di WhatsApp lah, "Halo, kamarnya iya. udah ready atau belum?" Gitu, karena kan Iya. traffic WhatsApp jadi Oh, tinggi gitu. iya. Oke, Cuman lalu kita nggak bisa klik ya? bisa Bu, jadi ada tanda panah nanti sebelah kanan itu, tanda apa, kayak kurung gitu. Await let's say ini ya yang 1 Mei. Nggak Yap, bisa diklik betul. tah? Oh, belum. Jadi itu kan kayak journey. Jadi host-nya itu Oh, Bukit Vista dulu yang akan assign siapa yang akan handle tamunya. Nah, oh, setelah heeh. itu statusnya akan ganti jadi, ask arrival time. Nah, jadi kita Oh, Bukit Vista harus nanyain jam berapa tamu check-in, nanti tim Bukit Vista akan klik checklist-nya, oh udah ditanya nih gitu. Terus setelah udah ditanya, nanti kita akan update, waktu check-in-nya dia di oh. Bivigo ini. Jadi kan ada time tuh di time check-in-nya. Oke, jadi, Time kalau kan check Ibu udah klik tuh gua tanda nggak tanda lihatnya di diklik mana? tanda panah. Tanda panahnya itu diklik yang sebelah kanannya, Nggak ada panah. Ini paling kanan, ya itu, yang warna hitam. nggak ada. Paling kanan. Bukan panah sih kayak ini Bu, apa, kurung 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 tutup gitu, kurung tutup kurung tutup yang segitiga paling kanan. Ada nggak? Nggak ada. Tuh saya ini. Ini kan nggak ada panah, nggak ada apa di sini, kosong. Eee, di bawahnya tulisan refresh itu Bu, pas di bawahnya tulisan refresh yang ada tulisan refresh, sebelah kanan. Mmm, ini refresh, oke. Bawahnya ada tanda panah kurung itu loh, Bu, apa, kurung tutup itu. Bisa nggak diklik? Ini kan refresh. Kok ini refresh. Ada tanda panah gitu nggak, Bu, di sana? Nggak ada. Ada ya? Mau lihat apa sih maksudnya? Untuk Kurang ngerti. masuk ke dalam booking-annya gitu. Iya, Saya makanya kirim udah masuk booking-annya tuh nggak mau masuk. Ih, tunggu saya kirimin ini dulu gambar biar saya bisa share. refresh nggak ada apa. Ya, saya kirimin dari tampilan saya. Ini satu. Bisa lihat screen saya nggak, Bu? Yang ini. Ah, Ada nggak tombol ini? nggak ada di saya tuh nggak ada klikan kanan gitu. Oh, Polos ada. dia. Tuh. Nih tak send ya. Saya share kemana nih? Ke WhatsApp boleh? WhatsApp ya. Oke, apa karena ini ya? Kalau ukuran font, oh ya coba lihat ini Bu, supaya mungkin karena ukuran font jadi kayak agak ketutup dia. Mbak bisa send saya, biar saya forward ke tim IT Udah, kalau error. Udah ya? udah saya share. Oh, mungkin karena oke, jadi kayaknya karena ini deh, nama listing yang di bawah itu kepanjangan, jadi dia mungkin agak ke kanan. Nanti kita akan ganti jadi Villa, kan itu kan Villa Olel Suite 1, 2, 3 itu kan. Jadi kan nanti kita Full akan ganti villa jadi aja. ya Villa Olel entire villa gitu aja. Ya, boleh. Oke. Nah, nanti kalau jadi kan nanti akan diperbaiki dulu Bu ya. Nanti jadi Ya. nanti akan diklik tombolnya ini. Heeh. Tombol yang ini nanti akan Ibu bisa klik, terus nanti tampilannya itu saya screenshot lagi. Awaiting host berarti itu adalah Bukit Vista yang ini Assign. ya, yang bukan, jadi bukan dari saya dong, dari Bukit Vistanya sendiri yang Ya, ngurusin kan? betul. Nanti saya kirimin ini ya biar Ibu bisa lihat juga gambaran. Checklist-nya itu
Oke. Nah, nanti kalau Ibu klik tanda panah itu nanti akan masuk ke sini dia, Bu. Gitu. Heeh. Kalau Ibu, nah nanti di sini ada tanda tambah di sini nih, pojok kanan bawah. Terus ini ada guest journey sama reservation kayak gitu. Nah, kalau Ibu klik tanda panahnya itu nanti akan sini statusnya 4 nih, check room ready, journey cannot be Oh, updated yet gitu. Jadi kalau misalnya udah di Axe Arrival, kita udah dapat jam check-in-nya dia, kita Bukit Vista yang akan update, nanti ada akan tulisan di sini kayak is it the room ready, kayak yes no, yes or no gitu aja. Nah, sampai nanti nanti Giri yang tinggal ya, jawabin di situ gitu. ya, Oke. nanti saya udah training Giri juga sebelumnya, nanti saya coba remind lagi. Terus nanti, nah di sebelah ini kan ada guest journey sama reservation Bu ya. Jadi Mm-mm. di bagian reservation ini nanti akan segini tampilannya gitu. Nah, kalau Ibu bisa Hmm. lihat. Jadi Nah, jam yang check-in di ini sini, ada. oke. Nanti kan yang untuk staff itu nanti yang ini kita akan hilangin Bu. Gitu. Ya, Ya oke. gitu ya, nanti kita akan proses. Nanti detailnya dari reservation seperti ini, check-in-nya tanggal berapa, terus berapa malam, check-out-nya tanggal berapa, terus ini jamnya juga ada, booking ID-nya dia, statusnya, number of guest-nya, nomor tamunya, total jumlah tamu, terus harganya, jam arrival-nya, terus di sini juga unitnya mana, unit berapa gitu. Kalau sekarang kan entire villa berarti nanti gitu. Terus nanti Ya, di sini host-nya nih ada nih. Nama apa tim Bukit Vista yang handle tamu ini siapa gitu, yang kontakan sama tamunya. Apakah Tendi, Tiar atau siapa nanti kayak gitu. Oke, udah cukup oke Bu ya di bookingan. Itu aja sih kalau di udah. bookingan. Terus nanti setelahnya samping kan ada gini Bu, finance, ada finance. Bisa lihat nggak? Finance, Tombol oke. finance. Oke, nah tombol finance itu kalau sekarang yang April kelihatan Bu ya? April kan memang nggak ada transaksi. Di atasnya ada nggak angka? Atau belum? Oh, gini, kosong kan? Oke, belum ya berarti ya. Screenshot ya? Nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada Oke, isinya. ya nggak apa-apa. Saya jelasin aja Bu ya. Jadi di atas itu kan ada nama villanya, terus Ya. jumlah bookingnya, di bawah nama itu ada jumlah bookingnya nanti. Lalu, tapi di paling atas tuh bulannya udah April Bu ya. April, Nah itu tapi bisa zero digeser-geser booking. nanti Bu. Ya bisa digeser-geser nanti bulannya itu. Oh, Ya nanti kalau Ibu ke ini nggak kiri bisa, nanti saat ini lihat, nggak bisa geser. Oh, ada ada tanda, dong. ada. Iya, iya. Iya, iya. Ke April. Oke. Tapi Oke gitu. kosong karena memang nggak ada bookingan, berarti Ya Mei nanti lebih ada. semangat lagi. Sampai Yang semangat, April. siap. Ya, ya. Nanti untuk kalau Oke. udah kelihatan bulan Mei-nya nanti akan kelihatan totalnya Bu ya, kayak gitu. Ya. Oh, berarti dia Terus nggak bisa lihat upcoming ya, hanya lihat sampai yang bulan yang berjalan ya? sampai bulan ini dulu, gitu. Bulan berjalan ya? Oke. Ya betul. Lalu nanti kan di situ ada monthly sales. Nah monthly sales itu adalah penjualan kotor, penjualan kotornya, monthly sales. Terus di bawah itu ada tombol kuning tulisannya transaction details nggak? Ada. Tombol kuning. Nah itu nanti kalau transaction details itu kalau Ibu klik itu akan kelihatan kayak apa namanya list pembayaran per tamu gitu. Nah saya Oke. screenshot aja lagi biar Ibu bisa ada gambaran juga. Dan tampilannya itu seperti ini kalau Ibu klik apa namanya transaction details gitu. Jadi kayak per tamu gitu. Oh tamu ini segini reservasinya, tamu ini segini, tamu ini segini gitu contohnya. Terus di atas itu ada owner's net. Ibu bisa klik juga nanti di bagian ini tuh ada owner sama Bukit Vista gitu nanti. Jadi owner net berapa, Bukit Vista dapat berapa, terus reservation value-nya berapa. Nanti ada tombol drop down di sini. Nah, ini yang udah total bersihnya Kibu nih, yang subtotal ini. Kalau yang owner net, berarti bersihnya tuh segini per tamu ini, kayak gitu contohnya. Nanti di bawah ini juga ada status pembayarannya Bu. Fully send, partially send, atau pending, atau alteration, atau cancel refund, atau cancel aja kayak gitu. Nanti ada statusnya. Itu di fully send ini kan udah transfer penuh seperti biasa. Terus partially send ini biasanya baru setengah ditransfer. Jadi kalau tamu bulanan nih, misalnya dia stay 6 bulan gitu. Biasanya Airbnb itu pembayarannya setiap bulan dia Bu. Gitu. Setiap bulan baru ditransfer ke Bukit Vista, nanti ditransfer ke owner sama Bukit Vista langsung gitu. Jadi setiap bulan. Jadi Airbnb nggak langsung dia ngirim
100 juta gitu. Karena takutnya kan di tengah itu tamu short-term atau gimana, nanti kalau udah uangnya terlanjur masuk ke kita, susah lagi transfer balik ke Airbnb kayak gitu. Jadi kan dikirim setiap bulan. Lalu ada ini juga pending, kalau pending itu berarti belum dikirim gitu. Oke. Nah, untuk sistem pembayaran sendiri, jadi kita ada online di Booking.com sama Airbnb, Bu, ya. Iya. Kalau Airbnb itu udah automatic pay. Jadi setelah tamu check-in 3 sampai 7 hari kerja, itu otomatis akan masuk ke rekening Ibu dan Bukit Vista. Jadi kita nggak perlu transfer apa-apa. Kalau direct, kita akan transfer manual. Jadi tamunya kan bayar ke Bukit Vista dulu. Kalau Booking.com itu pembayarannya akan dikirim setiap tanggal 15 bulan depannya dari Booking.com dulu. Jadi Booking.com akan ngirim ke Bukit Vista, misalnya bookingan April, Mei tanggal 15 baru dikirim sama Booking.com ke Bukit Vista. Nah, nanti semua pembayaran dari seluruh properti itu kan ke Bukit Vista dulu. Nanti kita butuh waktu paling maksimal 5 hari kerja itu untuk transfer ke semuanya gitu. Jadi ya sampai tanggal 20 itu Ibu bisa dapat maksimal pembayarannya gitu di bulan Berarti depan. sejak check out 1,5 bulan? Jadi bukan ya pokoknya kalau misalnya dia check out-nya bulan April, jadi Mei akan baru ditransfer gitu. Jadi sampai diterima di owner kurang lebih 1 bulan? Sampai ke owner ya 1 bulan gitu. Kurang lebih 1 bulan ya? Ya, betul. Karena Booking.com akan transfernya itu kayak bundle gitu sekalian setiap tanggal 15 gitu. Kalau Oke. case-nya seperti ini, misalnya dia check-in tanggal 29 April, terus check out-nya tanggal 3 Mei. Nah, berarti itu masuknya walaupun dia check-in-nya April, check out-nya Mei, berarti akan dikirimnya yang bulan depannya. Jadi dihitungnya check out gitu. Oke, Iya. clear ya sobat Bu ya? Oke. Oke, selanjutnya itu di kalau bagian tunggu sebentar. Kalau Booking.com berarti berarti saya terima pembayaran Booking.com dari Bukit Bukit Vista Vista. ya? Oke. Betul, transfer Ya. manual. Karena kita nggak mau pay on cash lagi, Bu, karena ya banyak yang hit and run. Dia udah booking, kita udah block, tiba-tiba dia nggak datang. Dari Iya, kita kan jangan. no show gitu. Cuman kan kita nggak dapat Iya. apa-apa, nggak dapat cancellation fee gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita Lagian mau udah di booking kan kita nggak bisa kasih orang lagi. betul. Jadi kita mau payment upfront aja sih, maksudnya di depan gitu. Oke, baik. Oke, lalu di bagian finance, kalau Ibu kembali lagi, itu ada di bawahnya juga revenue sharing report. Ada nggak? Paling bawah, scroll paling bawah. Finance, ya, revenue bawah. sharing report ya. Ya, itu nanti akan kelihatan juga owner share sama Bukit Vista share. Itu berapa bersih ke owner, berapa bersih ke Bukit Vista. Oke, baik. Nah, itu dapat. Lalu ada receive sama ada receive gitu kan, Bu ya? Di bagian situ. Nah, receive itu nanti ada persentasenya. Misalnya total pembayaran bulan ini 10 juta Villa Olel. Nah, yang udah diterima itu misalnya baru 5 juta. Berarti 50% receive gitu nanti keterangannya di situ. Berarti baru 50% diterima sama owner. Oke, itu sih kalau untuk finance sih sebenarnya sih nggak terlalu banyak, Bu ya. Jadi di situ semua. Nanti mungkin kalau udah terbiasa nanti Ibu udah hafal lah gitu. Nanti kan Mei kan bisa aplikasikan coba gitu. Ya. Oke, lalu di bagian kanan itu ada notification gitu. Mungkin notification nggak sama lah sama aplikasi lain gitu. Jadi kayak new booking, terus ada new payment update juga ada. Jadi kalau misalnya udah ditransfer, nanti Ibu akan dapat notif untuk pembayaran. Gitu. Jadi saya kirim lagi biar Ibu ada gambaran. Payment. Nah, ini untuk notification. Jadi kalau kayak contohnya seperti ini. Jadi Ibu akan dapat notif juga pembayaran dari kode booking yang mana, terus uangnya ditransfer berapa, terus ke rekening yang mana. Gitu. Nanti di bagian notification-nya. Oke, terus new booking. Nah, kalau ada new booking itu Ibu bisa klik juga di notification-nya. Nanti akan otomatis ke booking. Nah, Ibu bisa klik kan yang itu tuh, yang ada new booking notification-nya. Iya nih baru bisa ngeklik, kemarin kayaknya nggak bisa. Bisa deh. Bisa ya? Oh ya, bookingan. Oke, nanti ada Bu Juliana Ki. Juliana itu. Ya. Oke, siap. Terus ini nama sebentar ya. Ini yang Juliana Ki dia tulisnya property unit Villa Olel Suite 1, tapi 7 orang.
Mungkin ada penamaannya salah nggak ya? Ya, Maksudnya penamaannya itu yang akan kita benerin ntar untuk entire iya, villa jadinya, Bu, ya. iya, jadi kalau suite 1 Heeh, kan aman di villa bawah, sedangkan bawah kan bener kalau bener. bertujuh nggak bisa muat 7 Iya. orang gitu. Yang Iya. kemarin Ibu tanya itu kan yang siapa namanya, yang 6 orang gitu kan Ibu tanya, yang Iya, tanggal ini 4 juga sama. ya Heeh. kan? Ya itu. Ntar saya bilang ke tim marketing juga untuk penamaannya Update yang namanya, heeh. ya. Suite 1 hanya muat 4 orang soalnya, ya. Yap, siap. Oke, terus sebelah terakhir itu ada ini Bu, profil. Nah, di profil itu bisa nanti dimasukin email sama nomor telepon Ibu yang update ya. Jadi Oke. nanti email itu eh kita biar kalau ngirim apa-apa kita bisa pakai email itu, sama birth date juga nanti di datanya itulah dilengkapin seperti itu di bagian Oke. edit personal. Terus notification juga itu Ibu bisa filter apakah Ibu mau terima yang booking aja atau payment aja gitu. Nanti tinggal di Oh, share kanan kiri ya, aja. Gitu. ya. Setelah itu bahasa itu aja sih untuk di notification nggak terlalu di profil. Oke, so far itu kira-kira untuk aplikasi ini kira-kira memudahkan atau gimana Bu? Menurut Ibu? Memudahkan sih so far, tapi belum dicoba karena belum ada Coba, terima oke tamu. siap. Nanti Tapi baru saya bisa jadi ya. lebih lebih bisa ada trackingnya. Kalau nggak kan selama ini bingung nih, tamu di mana? Betul. Si Giri nungguin atau bagaimana gitu. Terus Iya, iya, pembayaran iya. bagaimana? Nah, kan kita Betul. grup WhatsApp yang BV tuh banyak tuh. Nah, yang mau Betul. di-keep yang mana? Saya sampai bingung lihatnya yang Pakai yang mana ini aja Bu, gitu. yang Villa Olel itu, yang satunya kan ada yang finance Bu ya? Ada Iya, payment ada nggak? yang finance, ada payment. Tunggu ya. Tak Ya lagi. boleh. Ada Villa Olel BV operasional, ada BV Villa Olel ini nggak tahu masih aktif nggak nih? BV Villa Olel tuh kayaknya saya hapus aja Bu ya. Iya, Yang ini BV pakai Villa nggak? Olel Ubud. Finance ya? Tunggu dulu. BV Villa Olel Ubud. BV Villa Olel Ubud ada 6 orang, Bayu Air Support 2, Rizky Oh. BV Finance, BV Tendi. Kalau sudah ada aplikasi, ini udah nggak perlu lah ya? Kalau untuk yang ini mungkin kita keep satu operasional sama finance-nya aja Bu. Nanti kalau misalnya ada uang belum masuk atau apa, itu koordinasinya di grup WhatsApp aja sama finance langsung gitu. Oke, berarti yang BV Villa Olel ini mau diganti aja, kok nggak namanya biar nggak bingung. Boleh, boleh. Ini Adminnya siapa ya? adminnya dari ini, Bayu Bukit Bayu. Vista. Aktif Keluar aja dah member. boleh Bu, nanti kita buat baru aja. Tendi yang buatkan saja, jadi saya biar nggak bingung. Iya, saya yang buatin. Nanti ini kita keluar soalnya nomornya yang Bayu itu juga udah nggak aktif soalnya. Ini jadi coba tolong delete aja ya, Pak. Ya. Siapa yang Saya delete? exit grup ya untuk yang BV Villa Olel. Saya exit. Ya, exit aja. Nanti saya buatin yang baru. Sekalian jadiin ibu admin juga nanti. Pap, delete aja Pap yang Villa Olel Kalau Ubud yang banyak operasional banget. itu masih aktif. Sebentar. Yang ini Villa Olel BV operasional aktif kan? Yang barusan ada yang bilang Wayana. Wayana siapa sih? Co-foundernya Bukit Vista. Oh, yang ibunya itu ya? Ya, nanti yang biasanya sekarang Bu Ayan lagi bantu reservasi juga dia karena lagi ini rame. Oke. Ini ada lagi BV Payment Villa Olel. Nah, ini payment juga. Sama finance. Payment saya sama Rizky saja. Ini siapa Rizky? Rizky itu sekarang yang handle David handphonenya. Namanya David yang handle handphonenya. Jadi untuk pembayaran kalau misalnya ada yang nggak masuk atau kayak direct pembayaran direct itu misalnya ini kok belum masuk paymentnya ya gitu. Atau nanti itu tempat untuk koordinasi sama finance saja sih Bu. Apa yang payment tadi mau digabung di Tendi yang katanya di satu aja? Maksudnya saya ini satu grup isinya saya sama Rizky doang, ngapain ya? Itu Ibu Grup admin nggak di situ? artis. Yang payment itu, Ibu admin nggak? Iya, saya admin, dia admin. Tapi nggak pernah ada settingan. Pakai yang itu aja kalau gitu Bu. Grupnya add saya aja di grup itu. Tunggu tak tambahin dulu. Ya, yang payment itu jadiin saya admin. Jadi kita ada 2 grup aja operasional sama yang payment itu aja. Ya,
Sebentar ya, gimana ya caranya add? Klik Oh ini grupnya, ya. add partisipan. Oke. Tadi. Itu ya. Yap. Oke. Ini BV payment. Oke. Jadi ada BV Villa Olel, BV operasional, BV Operasional sama payment. payment. Udah itu aja ya. Ya, itu Lilis aja. tim pricing BV ini siapa? Tim pricing Bella. Yang ini, Bella. Oh, itu yang Bella. Kenapa Ah. namanya jadi ganti-ganti terus? Di Karena saya tulis Lilis. ini apa namanya, yang kita delegate gitu, Bu, gitu. Karena kan Lilis handle yang area lain sekarang gitu. Saya ganti nama aja ya. Saya juga tidak tahu berbicaranya sama orangnya siapa gitu. Ibu, nanti ke depannya dipastikan aja komunikasi sama Bu Yeni sama saya aja. Jadi Berarti Ibu sama Bella. ini Ya. Bella 5827. Ya, betul. Tapi mukanya bukan muka Bella ini kayaknya. Karena sebenarnya WhatsApp-nya kantor, Bu. Jadi kita pakai satu WhatsApp yang sama supaya bisa koordinasinya cepat gitu, Bu, kalau ada owner pertanyaan seperti itu. Oke, saya masukin Bella saja ya namanya ya. Ya, Boleh. Nanti ke Saru, tapi ke Saru loh orangnya nih. Ya udah. Ketemu juga pakai masker, nggak kenalin lagi. Aduh. Gini gimana, Bu? Yang di Kasara sekarang udah ada okupansinya naik? Lumayan, Kasara. Lumayan ya? Ya, bule-bule udah mulai masuk. Udah mulai ya. Tapi saya pengen ke sana loh, ke poolnya itu Main yang di atas aja. itu. Mestinya kemarin pas saya di sana dateng ngobrol. Ya nanti deh. Kapan Ibu ke Bali lagi? Nanti kalau saya ke sana ntar boleh. Ya Ibu ya sambil ngopi-ngopi sana ngobrol ya. Sip. Di hotelnya ya. Oke, siap. Ya, Oke. Ya dah kalau gitu mungkin overall udah Bu ya. Artinya secara sistemnya udah oke. Jadi tahu nanti tinggal saya kirim draftnya aja nanti yang untuk kontrak baru. Nah, untuk tanda tangannya pun nanti juga bisa lewat online. Jadi sign nanti ada email di bawah itu ada keterangan review kontrak, nanti ada tombol untuk sign-nya juga di situ langsung gitu. Jadi kita pakai itu untuk kontraknya, sign-nya. Berarti saya jadi untuk ini semua hubungannya dengan Tendi langsung ya? Ya sama saya aja untuk koordinasi lah gitu. Tapi untuk pricing, harga itu nanti sama Bella ya. Di grup aja, di grupnya kan udah ada saya sama Bella juga di situ aja. Ya, baik. Ya, siap. Dari Pak Marta ada pertanyaan, Pak? Iya, lebih dipromosikan aja ya, tolong dibantu. Siap, udah kita akan mulai gencar nih, karena udah ini kan indikasi airport juga udah buka, jadi kita lebih semangat jadi promosinya gitu. Iya, tim marketingnya kayaknya mulai tambah nih. Kalau enggak, jujur sebelumnya tuh saya tuh ada Instagram promote sendiri, tapi saya semua melalui Bukit Vista. Jadi yang lalu-lalu itu saya memang promote keluar, tetapi selalu directnya ke Airbnb. Nah, itu yang saya menjadi pertanyaan saya dari dulu. Kenapa tidak ada marketing promotionnya dari Bukit Vista gitu. Jadi ya kalau sekarang sudah ada ya bagus. Jadi supaya bisa dipromotkan lah ya. Betul. Jadi kita biar bisa ini juga lah, karena udah 2 tahun pandemi kan revenue udah ini kita juga soalnya kita semangat juga karena semakin banyak kita jual kan kita juga ada revenue juga gitu kan. Jadi kita pengen inilah maksudnya generate lagi gitu. Ya, oke, baik. Oke. Ya, sehat-sehat ya Pak Marta sama Bu Yeni. Thank you waktunya untuk hari ini. Sampai ketemu. Nanti 3 bulan lagi kita ketemu untuk review yang selanjutnya Bu ya. Untuk review 3 bulan sebelumnya. Gitu. Oke ya. Untuk review ini. Oke, thank you. Bulan April nggak dapat nih. Bulan April nggak dapat, belum dapat tamu ya? Belum. Nanti kita mau perbaikin dulu listingnya itu, terus kita boost lagi mungkin dari hari ini sama Bella ya. Kayak gitu. Oke, baik. Namanya dulu. Terima kasih. Siap. Oke, Bu Yani. Terima kasih Pak Marta. Salam sehat ya. Bu dan Bapak. Selamat bertugas ya. Oke.